Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya dari kelompok 4. Jadi di sini kami dari kelompok 4 yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Dafa Amrullah dari 3 digit NIM terakhir 312. Selanjutnya ada Muhammad Zidan Sadam Ali dengan digit NIM terakhir 315. Selanjutnya Muhammad Nur Ramadan dengan digit NIM terakhir 318 dan Ahmad Ilmi Fiarkan dengan digit NIM terakhir 320. Jadi di sini kita membuat kasir online dengan materi PBO, yaitu yang pertama kelas atribut dan objek, yang kedua inheritance, yang ketiga polimorfisme, yang keempat ada abstrak kelas, dan kelima ada interface. Dari web berikut ada beberapa menu, yaitu seperti return barang, terus membeli barang, menjual barang, dan lain-lainnya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Ilmi Fiarkan. Untuk Ilmi Fiarkan dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi yang ada di proyek kami. Yang pertama ada kelas atribut dan objek. Kelas atribut dan objek ini kurang lebih diaplikasikan hampir di setiap page. Ya, seperti contoh di sini ada tag all data dan atribut-atributnya, atau di sini ada bisa diambil dari tampilan, yaitu ada division dengan class card header dengan bawahnya ada atribut button, habis itu ada objeknya new admin, seperti itu kurang lebih. Dan di sini juga ada secara database digunakan juga, seperti contoh table main data dan beserta atribut-atribut dan objek-objeknya. Lalu yang kedua ada interface. Interface contohnya yang kita gunakan adalah dari kelas produk dapat memiliki turunan seperti produk elektronik atau produk non elektronik. Jadi di website kami ada tipe barang, tipe produk, yaitu ada elektronik dan non elektronik. Itu adalah contoh dari materi kedua, yaitu inheritance. Lalu yang ketiga ada polimorfisme. Contoh di sini adalah di dalam detail order, bisa kita lihat di sini, detail order detail di sini. Nah, di sini lebih tepatnya di bagian database-nya ya sebenarnya. Detail order-nya kita memiliki sebuah data quantity, namun data quantity di detail order dan di produk itu berbeda meskipun namanya sama-sama, tapi mereka merepresentasikan data yang berbeda dan digunakan secara berbeda juga. Lalu yang selanjutnya ada abstract class. Abstract class di sini contohnya adalah bisa ada di order detail juga di sini. Kita membuat total. Jadi dengan rumus quantity dikali price, harga, dimasukkan ke dalam subtotal dan akan ditambahkan ke dalam total di dalam looping. Jadi di akhir total akan menotalkan harga yang dibeli oleh pengguna. Lalu yang terakhir itu interface kami terapkan di page receipt atau struk pembelian. Di sini ya kurang lebih interface digunakan dalam receipt. Kami menggunakan segala class ya di sini. Ada banyak, kami satukan di dalam satu page. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Ahmad Ilmi Fiarkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Ramadan. Dengan Nur Ramadan dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk mempersiapkan localhost untuk menjalankan web yang telah dibuat. Pertama, di sini saya menggunakan xmap.pp. Di sini saya harus mendownload dulu, xmpp-nya.
Nah, di sini bisa disesuaikan dengan device yang digunakan. Di sini ada Windows, Linux, dan macOS. Nah, di sini karena menggunakan Windows, di sini saya mendownload bagian Windows. Nah, untuk versinya sendiri bisa bebas menggunakan versi yang mana aja karena eh, sama saja. Terus di sini sudah di-download. Yang tadi hanya tampilan iklannya saja. Nah, di sini karena sudah mendownload, jadi saya tidak mendownloadnya sampai selesai. Selanjutnya kita langsung saja membuka XMPP-nya. Nah, di sini langkah pertamanya itu mengaktifkan Apache dan MySQL. Karena sudah diaktifkan, maka di situ sudah mengganti jadi stop sebelumnya yaitu start. Lalu membuka Explorer untuk memasukkan data. Nah, di sini selanjutnya udah habis membuka Explorer, membuka htdocs, lalu memasukkan file atau folder yang telah dibuat. Nah, di sini sudah dimasukkan yaitu filenya atau foldernya kasir. Terus selanjutnya membuka web browser. Di sini membuka database. Membuka database yaitu dengan cara localhost lalu php admin. Nah, di sini. Nah, ini sudah sebenarnya ini bisa dicari melewati browser terus klik yang paling atas juga bisa. Terus langsung klik localhost ini. Nah, di sini sehabis membuka database kita membuka import untuk memasukkan database yang sudah disiapkan. Nah, lalu di sini mengklik choice file. Nah, di sini mencari database yang telah dibuat. Nah, ini sudah di sini karena sudah memasukkan database, maka tidak perlu memasukkan lagi. Nah, jika sudah dimasukkan, maka akan menampilkan folder atau nama database yang telah dibuat di sebelah kiri ini sudah tertampil. Lalu klik import jika sudah. Klik import, maka dia akan menampilkan di samping ini. Selanjutnya, kita untuk mengakses webnya. Di sini dengan cara mengetik localhost/admin. Nah, maksud saya kasir yaitu nama file yang telah diupload tadi, terus indeks PHP. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari Muhammad Nur Ramadan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zidan Sadam Ali. Untuk Zidan Sadam Ali dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Terdengar. Baik. Pada web kami kali ini, fitur pertama yang ditampilkan yaitu fitur login. Di sini kita memasukkan username dan password untuk login. Lalu selain itu kita juga bisa membuat akun baru. Ada create one new dan juga terdapat fitur untuk jika kita sudah membuat akun tapi kita lupa passwordnya, yaitu di forgot password. Untuk pertama-tama kita akan membuat akun baru untuk create one new create one now, sorry. Kita masukkan username-nya abcd. Passwordnya kita buat 1 sampai 5 aja, Mas. Oke, register. Oke, setelah itu kita coba masuk menggunakan akun itu tadi. Login. Oke. Pada dashboard pada awal masuk kita akan ditampilkan dengan dashboard awal,
yaitu terdapat 3 fitur. Yang pertama daftar barang, yang kedua jual barang, yang ketiga return barang. Oke, sebelumnya akun ABCD ini sudah ditambahkan. Untuk akun yang telah ditambahkan, untuk akun yang baru saja ditambahkan, otomatis akan terdaftar sebagai akun visitor. Untuk akun visitor ini otoritasnya tidak cukup besar, hanya bisa melihat daftar barang saja. Lalu yang yang memiliki otoritas tertinggi pada akun ini adalah sebagai admin. Nah, seperti yang bisa dilihat, jika kita login sebagai admin, kita memiliki otoritas tertinggi. Kita bisa melakukan segala aktivitas pada menu kasir ini. Juga kita bisa mengubah akses akun lain atau member lain. Seperti kita contohkan, Ujang menjadi akun visitor saja, Mas. Oke, akun Ujang sudah menjadi akun visitor. Lalu kita kembali ke dashboard. Oke, pada dashboard ini kita pilih ke fitur pertama, yaitu daftar barang. Nah, pada daftar barang, ini adalah barang-barang yang telah kami tambahkan sebelumnya. Ada lakban, lampu, pulpen, dan penghapus. Kita bisa menambahkan barang baru melalui add new product. Kita masukkan nama produk, kursi, Mas. Nah, itu. Kita coba kursi. Deskripsinya, ya itu gak apa-apa. Sudah. Terus di sini terdapat harga beli produk. Kita buat sebagai 10.000. Harga jual produknya 30.000. Nah, setelah memasukkan harga beli dan harga jual, kita juga bisa memilih tipe barang, yaitu terdapat barang tipe elektronik maupun tidak elektronik atau non elektronik. Untuk barang elektronik, coba Mas. Nah, jika kita memasukkan barang yang bertipe elektronik, terdapat garansi untuk barang elektronik tersebut. Kita masukkan angka dan selang waktunya, misal kita masukkan 3, jadi kita bisa masukkan, nah itu, jadi bisa selama 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, seperti itu. Oke, berhubung kursi ini merupakan barang non elektronik, kita ubah kembali menjadi non elektronik. Oke, setelah itu kita akan memasukkan foto atau gambar untuk produk tersebut. Oke, submit. Nah, otomatis barang baru telah ditambahkan. Sebelum itu, kita juga bisa mengakses atau mengubah jumlah stok barang yang telah ditambahkan. Nah, seperti ini, atur jumlah, kita bikin 5 saja. Edit. Nah, setelah diatur 5, baru kita bisa melakukan transaksi penjualan terhadap barang yang telah ditambahkan. Jual barang, Mas. Oke, di sini sudah ditampilkan daftar barang yang siap dijual. Mulai dari nama barang beserta hingga harga jual barang. Kita pesan lakban 1. Lalu kursinya 2. Penghapusnya 1, Mas. Oke. Setelah kita mengatur jumlah barang yang akan kita check out atau kita transaksi, kita bisa melakukan check out, yaitu dengan menekan tombol check out. Di sini kita ditampilkan untuk kepastian ulang, yaitu item yang dipilih, lakban, harga, dan jumlahnya, hingga total harga yang harus dibayar. Lalu kita juga bisa menentukan metode pembayaran melalui OVO, BCA, Mandiri, atau cash. Untuk metode pembayaran ini terserah kita mau menambahkan metode pembayaran seperti apa. Misal kita ingin mengadakan metode pembayaran pada BSI atau
BTN kita juga bisa menambahkan tersebut. Kita coba cash dulu aja, Mas. Konfirmasi. Oke. Setelah melakukan transaksi, struk pembelian akan tercetak di mana terdapat order ID pengguna atau member yang bertugas, tanggal transaksi atau tanggal penjualan, metode pembayaran, yaitu cash dan kode unik. Nah, itu kita juga ditampilkan detail ordernya, mulai dari nama produk, jumlah produk dan harga, hingga total harga. Kita juga bisa mencetak struk dengan print struk seperti ini. Oke, tidak usah Mas, cancel aja Mas. Oke. Setelah menu produk menu penjualan atau transaksi, segala kegiatan atau segala transaksi penjualan akan tercatat pada fitur order list. Di sini hampir sama atau mungkin memang sama dengan fitur histori penjualan. Terdapat seller atau akun yang bertugas, itu admin dan ABCD itu yang baru saja kita lakukan transaksinya, tanggal penjualan, metode pembayaran, dan kode unik. Di sini kita juga dapat melihat detail transaksinya. Oke, itu barangnya dan harganya. Kembali Mas. Lalu kita di sini juga bisa mencetak ulang struk yang transaksi yang sudah kita lakukan. Oke, kembali Mas. Lalu yang ketiga adalah return barang. Return barang ini fitur untuk digunakan jika barang yang dijual kepada customer terdapat cacat atau ketidaksesuaian. Pada return barang kita sudah ditampilkan daftar atau histori transaksi kita, histori penjualan kita. Lalu kita misal ingin mereturn barang kursi yang baru saja kita beli. Kita cek dulu untuk cara kerjanya, customer harus membawa struk yang dibagikan untuk mengembalikan barang atau mereturn barang agar kita bisa melihat kode unik atau order ID-nya dan kita bisa melakukan transaksi atau return barang. Coba dicari langsung Mas berdasarkan kode unik atau order ID. Oke, langsung nampak atau langsung ketemu itu. Kita coba return kursinya Mas. Return satu aja. Pengembalian berhasil. Nah, lalu kita coba cek di return list karena semua kegiatan return barang akan tercatat di return list ini. Nah, itu pengembalian kursi pada tanggal 2 bulan 1 dan pada ID pembelian bla 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 itu yang nomor 5. Lalu order list atau catatan penjualan yang tercatat di order list akan berubah mengikuti return barang karena tadi awal menjual 2 kursi dan dikembalikan 1 kursi di return list, maka otomatis kursi yang terjual pada order detail menjadi 1. Lalu untuk fitur yang terakhir yaitu kita bisa logout karena kalau masuk login tentu saja keluarnya logout. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami dari penjelasan tentang program dari program tadi langsung bisa dijalankan sampai dari ke webnya dan penjelasan dari webnya. Jadi sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.